Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Oke, di video saya kali ini saya masih menceritakan tentang pengalaman pribadi saya mengenai hal-hal yang mistis ya. Nah, begini ceritanya. Pada waktu itu tahun 2010 dan 2011 di antara dua tahun tersebut ya. Saya waktu itu bekerja untuk PT Luratek ya. PT Luratek itu bergerak di bidang garment buying agent ya. Bergerak di bidang garment ya. Nah, kebetulan itu perusahaan Jerman ya dan pemiliknya adalah Mister Loop. Nah, pada waktu itu ya, saya ingin sholat asar ya waktu itu ya. Jadi ketika saya sedang mengambil wudhu ya, tiba-tiba di depan pintu kamar mandi terdengar eh, suara yang menyerupai suara Nur ya. Nur itu adalah teman sekantor saya bagian General Affair. Nah, dia tertawa seperti ini. Hehehe, Mbak Yesi, katanya seperti itu. Nah, seketika saya berhenti ambil wudhu dan saya panggil namanya. Nur, kata saya. Nur, Nur, kata saya seperti itu. Tapi tidak ada jawaban. Nah, karena tidak ada jawaban, saya tidak pedulikan. Akhirnya saya mengambil wudhu mulai dari awal lagi ya. Nah, ketika saya selesai mengambil wudhu, saya keluar. Nah, kebetulan ruang sholat dan pantry itu bersebelahan ya. Nah, waktu itu ada Pak Iwan, driver kita, sedang duduk di pantry ya. Nah, saya tanya dengan Pak Iwan. Pak Iwan, tadi Mbak Nur lewat depan pintu kamar mandi ya? Kata saya gitu, panggil saya gitu. Gak ada Bu, kata Pak Iwan. Gak ada siapa-siapa selain saya di sini, kata Pak Iwan tadi. Pak Iwan bicara seperti itu. Oh oke, kata saya. Terus tadi siapa yang panggil saya di depan pintu kamar mandi? Kok kayak suara Mbak Nur, kata saya seperti itu. Gak ada Bu, hanya saya di sini, kata Pak Iwan ya. Nah, oke, terus saya lupakan itu, akhirnya saya sholat ya. Nah, setelah selesai sholat, saya lihat Pak Iwan udah nggak ada di ruangan pantry. Saya udah tahu nih, Pak Iwan pasti udah mulai agak nggak klik dan mulai rasa ada takut ya. Karena sebelum saya sholat itu, dia sempat bicara seperti ini. Terus Bu, tadi siapa dong yang panggil ibu? Kata Pak Iwan. Nggak tahu, saya bilang seperti itu. Nah, mungkin karena ada rasa takut, akhirnya Pak Iwan pergi ke ruangan depan ya. Nah, setelah selesai sholat, saya ke eh, ruangannya Nur ya. Jadi saya langsung tanya dengan Nurnya. Nur, kamu tadi panggil saya di depan pintu kamar mandi begitu? Enggak, Mbak Yesi, katanya. Tadi Nur dari tadi ada di sini, katanya seperti itu. Oh, oke, kata saya. Akhirnya saya kembali ke ruangan saya, tapi saya tidak ceritakan tentang kejadian tersebut ya. Nah, saya udah berpikir seperti ini. Ini mah paling pekerjaannya si Siska, kata saya. Oh ya, si Siska ini adalah Mbak Kunti yang ada di kantor Luratek ya. Kebetulan saya namain namanya itu Siska. Nah, Siska ini adalah juga nama Mbak Kunti yang ada di rumah saya yang ada di Palembang. Jadi saya namain sama ya dengan yang Kunti yang di rumah Palembang ya. Nah, saya hanya berkesimpulan seperti ini. Si Siska ini ya, kata saya, udah kebangetan nih ngerjain saya bilang seperti itu. Tapi saya hanya bergumam ya, saya nggak mau teman-teman yang lain mendengar ya. Nah, itu kejadian saya dikerjain sama Mbak Siska itu ya. Nah, sebelumnya sering sekali ya Siska ini sukanya ngerjain saya ya. Dia kadang-kadang suka menyembunyikan stationery saya ya. Seperti apalah pena, pensil, apa. Pokoknya peralatan stationery saya ya. Nah,
Kadang-kadang ketika saya ingin membutuhkan, dia ini iseng ya. Nah, saya itu tidak pernah membawa-bawa barang stationery saya itu ke meja teman-teman yang lain. Saya taruh di tempat stationery di atas meja saya itu. Kadang-kadang saya udah udah capek nyari kemana ini ya, kemana pena saya ini, kemana penghapus atau staples atau punch dan lain-lain. Kadang-kadang seperti itu ya kalau dia lagi datang isengnya. Jadi kadang saya berpikir seperti ini. Ini kadang saya gemes ya, kamu ya Siska ya, kembaliin nggak, kata saya seperti itu. Kadang-kadang saya bergumam seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi saya ini pergi dulu nih ke ruangan teman saya kadang-kadang supaya dia bisa langsung mulangin stationery saya itu ya. Nah, setelah beberapa menit saya main dulu nih ke ruangan teman saya kembali ke meja saya ya. Benar teman-teman ya, kadang-kadang tuh pena yang saya butuhin atau apapun itu udah ada di meja saya tersebut. Nah, kadang-kadang saya suka ancam seperti ini ya. Ya, Siska ya, kata saya, kamu balikin apa enggak, kata saya. Kamu balikin apa enggak, kata saya seperti itu ya. Tetap dalam gumaman yang pelan ya, karena saya takut teman-teman akan berpikir saya tidak waras. Padahal saya sedang ya mengancam si Siska ya. Nah, tapi Siska ini memang iseng ya teman-teman ya, iseng sekali terutama kepada saya ya. Jadi waktu itu ada namanya Dewi ya. Dewi itu office girl ya yang baru bekerja sekitar berapa hari pada waktu itu ya. Nah, ketika saya ketika saya datang ke kantor pagi-pagi ya, si Dewi ini duduk di teras kantor. Nah, ketika saya datang waktu itu belum ada teman-teman yang lain ya yang datang ke kantor ya. Saya tanya ke Dewi ya, "Wi, kamu kenapa duduk di teras? Kayak ada sesuatu," kata saya seperti itu ya. "Bu," katanya, "Wi takut, Bu." "Takut kenapa, Wi?" Wah, ini udah pikiran saya ini pasti udah si Siska aja nih ya. Jadi, "Takut kenapa, Wi?" kata saya seperti itu. "Iya, Bu, Wi dikerjain ini, Bu," kata Wi. "Lampu pantry," katanya gitu. "Udah Wi matiin, nyala lagi. Udah Wi matiin, nyala lagi," katanya seperti itu. "Berapa kali, Wi?" kata saya. "Ada 3 kali, Wi, matiin hidup lagi, matiin hidup lagi, matiin hidup lagi," katanya gitu. "Makanya Bu, Wi takut, Wi tunggu di luar aja," katanya seperti itu. "Oke, sekarang masuk aja nggak apa-apa," kata saya seperti itu ya, "karena kamu udah ada temennya," kata saya. Oke, nah kemudian saya bergumam lagi ya. "Ya," kata saya, "Siska ya, jangan nakalin ya," kata saya seperti itu. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya alhamdulillah ya, office girl itu tidak pernah diganggu lagi oleh si Siska ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kadang-kadang ya di kantor itu ketika saya sedang fokus apa ya, kadang-kadang si Siska ini dengan centilnya jalan ya, tek tek tek, tapi ya seperti biasa saya hanya bisa melihatnya sekilas-sekilas saja ya teman-teman. Jadi si Siska ini ya menghuni kamar mandi utama karena karena kamar mandi utama itu apa ya, menurut saya energinya terlalu tidak baik ya, negatif sekali. Tapi alhamdulillahnya ya hanya seperti itu ya, si Siska ini ngerjain saya, tidak yang sampai saya terkena mental seperti itu, yang sampai teriak, sampai ketakutan, enggak ya, alhamdulillahnya ya. Nah, saya tidak pernah juga bercerita kepada teman-teman di kantor karena ya cukup saya aja lah yang tahu ya dengan keberadaan si Siska. Nah, teman-teman, hanya itu ya cerita saya tentang kejadian mistis yang saya pernah alamin di kantor ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti saya akan bercerita kembali tentang video mistis yang lain ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.